wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada Mbak Esti yang masih setia menemani kita mengawal program ini. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, para pengelola jurnal yang masih dalam mempersiapkan jurnalnya untuk akreditasi. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-4, hari Rabu terakhir. Nah, ini sudah cepat sekali ini. Tapi lumayan sebenarnya dibanding pelatihan-pelatihan jurnal yang pernah saya ikuti, kadang ya hanya 1-2 jam gitu ya, jadi lebih cepat. Lah ini lebih lama dan ada jarak sehingga ada waktu untuk perbaikan. Baik, saya akan kembali sedikit menyinggung materi kemarin karena belum tuntas ya. Jadi hari Jumat itu topiknya tentang analisis dan penyimpulan. Kita baru sampai analisis. Coba kita cek analisis. Nah, sampai di sini ya, analisis dan sintesis. Jadi mendialogkan hasil temuan dengan teori yang kita pakai, serta menempatkan hasil temuan kita, hasil temuan dari tulisan itu di tengah perdebatan atau wacana seputar masalah itu. Sehingga dengan demikian kita ikut terlibat meramaikan wacana keilmuan dalam bidang yang terkait. Jangan sampai kita menulis kemudian menjawab rumusan masalah, tetapi hasilnya ya seolah-olah tertutup dari pembicaraan tentang topik itu oleh peneliti-peneliti dan tulisan-tulisan sebelumnya. Itu nanti nilainya akan kecil ya, akan minimal, tidak sampai bisa kemudian nilainya maksimal. Baik, saya kira itu sudah bisa dipahami, tinggal nanti Bapak Ibu sekalian menyarankan para penulis untuk mengikuti pola ini pada terbitan yang akan datang. Jadi teorinya harus jelas, kemudian bagaimana teori itu bisa bekerja pada waktu menganalisis, dan bagaimana hasilnya itu kemudian didialogkan dengan teori ataupun temuan-temuan yang lain terkait topik yang ditulis. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk ke penyimpulan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penyimpulan dan juga kepustakaan primer dan mutakhir. 1 jam untuk penyimpulan dan 1 jam untuk kepustakaan. Kemudian hari Rabu kita fokus pada soal teknis, judul, abstrak, kata kunci, dan sebagainya. Mudah-mudahan waktunya bisa pas. Baik, nah ini tentang penyimpulan. Jadi penyimpulan itu berisi temuan baru, ya, berupa teori, postulat, ya, konsep dasar atau rumus. Kalau misalnya studinya bermaksud untuk merumuskan suatu konsep, ya, atau kaidah, ataupun juga menghasilkan sebuah metode, model, penafsiran ulang yang bersifat kritis, prototipe atau yang semisal. Nah, itu yang dimaksud dengan penyimpulan. Kalau penyimpulannya itu jelas seperti ini, sangat baik, maka nilainya menjadi nilai yang maksimal 3. Tapi kalau kesimpulannya ya kurang tegas di dalam apa yang dia temukan itu, ya mungkin maksudnya hanya sekedar atau kesimpulannya itu yang sifatnya tidak mendialogkan tadi. Nah, itu ya bisa baik 2. Tapi kalau kesimpulannya normatif ya nilainya jadi 1. Jadi kesimpulan itu pada prinsipnya adalah menjawab rumusan masalah atau menjawab hipotesis secara ringkas dan jelas. Kalau rumusan masalahnya 2, maka kesimpulannya harus 2 poin. Nah, sering saya temukan, tapi saya belum cek ya di jurnal Bapak Ibu sekalian, di laporan penelitian, karena saya sering mereview, itu rumusan masalah 2, kesimpulannya ada 5. Nah, yang 3 dari mana itu? Saya tanya Bapak Ibu yang buat ini, yang 3 dari mana? Jadi kadang menyimpulkan sesuatu yang di luar yang ditanyakan, itu juga tidak logis, Wong. Kita tidak mengkaji itu, tapi kok muncul kesimpulannya. Nah, begitu ya. Jadi secara sederhana menjawab rumusan masalah atau mempertegas hipotesis. Ada enggak relasinya? Ada enggak pengaruhnya? Kalau ada, seberapa besar misalnya? Seberapa signifikan? Untuk yang penelitian kuantitatif. Kemudian di kesimpulan itu sebaiknya tidak ada lagi
pertanyaan baru atau tidak ada pembahasan baru. Mungkin maksudnya yang ada boleh menegaskan ulang pertanyaan. Nah, pertanyaannya ditegaskan ulang karena mungkin dalam analisisnya sangat panjang dan khawatir pembaca kemudian tidak lagi ingat apa sebenarnya yang dikaji itu ya, atau terlalu panjang sehingga perlu dipertegas lagi. Jadi misalnya dalam kesimpulan ditegaskan dari dua pertanyaan yang kita ajukan di sini, yang pertama terkait dengan metode ijtihad siapa, maka bisa disimpulkan bahwa metode yang dipakai adalah ini. Nah, itu mempertegas ulang tidak apa-apa, tapi bukan membuat rumusan masalah baru. Ya, bukan membuat rumusan masalah baru. Dan juga tidak ada kesimpulan selain dari fokus masalah. Nah, yang mungkin bisa dimasukkan dalam kesimpulan selain temuan adalah keterbatasan studi. Jadi studi ini hanya khusus fokus pada dua pertanyaan terkait dengan ini. Ada banyak hal yang belum dikaji dan ini bisa dilanjutkan oleh penelitian sebelumnya. Nah, begitu. Jadi kesimpulan itu juga membuka peluang yang diindikasikan oleh penulis tentang kemungkinan peneliti lain mengkaji kelanjutan dari masalah yang dia kaji. Itu juga boleh atau masuk di dalamnya rekomendasi. Tapi pada intinya kesimpulan itu memang harus simple dan jelas. Nah, ini yang harus dilakukan oleh di dalam tulisan itu. Saya kira saya tidak ada penjelasan yang lain tentang itu. Nanti setelah ini kita akan bahas yang ke kepustakaan dan setelah itu saya akan berikan catatan apa yang sebaiknya dihindari untuk meningkatkan substansi itu. Nah, sebelum ke sana, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tentang penyimpulan ini terkait dengan isinya? Habis ini kita langsung berselancar ke jurnal Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya tutup pintu ini. Izin bertanya Pak Abdul Nasir. Silakan Pak Dr. Irfan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan paparannya yang luar biasa. Saya ingin mempertegas ini Pak, poin tidak ada pembahasan baru dalam kesimpulan Pak. Saya kok masih agak kebingungan tadi ya menerimanya. Kemudian yang kedua Pak, di jurnal kita itu ya ini mungkin sekedar ijtihad ya, mungkin mohon diluruskan kalau ada yang kurang tepat. Setiap selesai satu pembahasan fokus ya, jadi kan di pembahasan kan ada beberapa fokus begitu ya. Nah, kita mensyaratkan sebelum pindah ke pembahasan fokus baru itu ada simpulan fokus Pak, yang nanti simpulan itu akan di copy paste di kesimpulan akhir. Nah, sehingga diharapkan penulis itu benar-benar kembali lagi kepada pembicaraan awal, paparan yang panjang itu adalah untuk menjabarkan atau mengurai fokus pembahasan. Nah, seperti ini apakah memang sudah benar atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu. Memang di beberapa terbitan, terutama buku, biasanya selalu ada kesimpulan tiap bab, gitu kan? Kesimpulan tiap bab. Kemudian ada kesimpulan besar yang di akhir itu bab 5 atau bab 6. Nah, di jurnal sebenarnya tidak ada ketentuan harus ada kesimpulan di tiap sub pembahasan. Tetapi menurut saya itu tidak ada masalah karena itu akan mempertegas penulis. Misalnya dalam sub pembahasan sampai 5 halaman itu kan sudah lumayan panjang itu. Kalau kemudian tidak disimpulkan oleh penulis, ya mungkin menjadi mengambang lagi. Itu tidak apa-apa menurut saya. Tetapi yang jelas harus ada bagian kesimpulan yang sifatnya tadi itu yang besar yang ada di belakang itu. Nah, hanya saja nanti kalau memang kesimpulan itu sudah ada di subbab, kemudian mau dipertegas lagi, kalau bisa redaksinya harus beda, Pak. Redaksinya harus beda. Sering kita temukan abstrak itu diulang lagi di dalam pendahuluan, diulang lagi dalam kesimpulan alias copy paste. Itu juga tidak boleh itu, karena itu termasuk plagiat, self plagiarism ya, jadi memplagiasi diri sendiri. Boleh gagasannya kesimpulannya sama, tapi sebaiknya redaksinya berbeda. Nah, kalau misalnya itu mempersulit penulis, maka sebaiknya kesimpulannya hanya satu aja di bagian belakang. Jadi misalnya ada subnya ada 2, dan masing-masing sub pembahasan itu menjawab 2 rumusan masalah, ya langsung aja nanti di kesimpulan itu ada 2 paragraf misalnya yang itu merupakan kesimpulan yang sifatnya lebih ringkas dari hasil analisis di 2 subbab tersebut.
Siap, Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, yang pertama pertanyaan tidak ada pembahasan baru, maksud saya jangan membuat rumusan masalah baru yang nanti akan muncul pembahasan baru di situ, karena sudah kesimpulan itu sudah selesai. Jadi pembahasan harus muncul di sebelum kesimpulan. Jadi kesimpulan itu hanya menegaskan apa yang sudah ditemukan itu. Kalaupun ada pertanyaan, yaitu tadi saya katakan hanya mempertegas saja pertanyaan yang diajukan di awal-awal. Nah, jadi tidak ada pembahasan baru. Kemudian kadang ada referensi baru, kemudian ada pendapat teori muncul di situ, itu sudah bukan kesimpulan lagi, itu kayak semacam sub pembahasan. Nah, itu tidak tepat. Jadi kesimpulan itu yang ringkas. Makanya di kesimpulan itu paling banter ya setengah halaman sudah cukup itu kalau memang itu dirasa sudah bisa menjawab secara ringkas hasil kajian itu. Boleh tambah satu lagi Pak Abdul Nasir? Ya, silakan Pak. Iya, kita berusaha menyarankan Pak kepada para penulis di kesimpulan itu tidak disajikan dalam bentuk tingkatan ya. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, tapi diharapkan berupa deskripsi narasi. Sehingga 1, 2, 3-nya itu jadinya kurung 2, kurung 3. Intinya jadi satu kayak paragraf Pak. Apakah ini juga dibenarkan atau hanya sekedar selera penulis saja ya? Selera, tapi sebaiknya tidak usah ada poin-poin, itu tidak menarik itu. Jadi misalnya kesimpulannya ada 2 atau 3 ya sudah dituangkan secara deskriptif dalam narasi 2 atau 3 paragraf. 1 paragraf, 1 kesimpulan. Misalnya. Itu lebih. Tidak perlu pakai nomor ya Pak? Tidak usah dikasih nomor-nomor. Karena kalau dikasih nomor-nomor itu kesannya hanya resum ya, jadi kurang kreatif, kurang terdeskripsikan dengan baik. Siap, siap. Terima kasih Pak Abdul Nasir. Oke, baik. Yang lain, kalau enggak kita langsung masuk ke jurnal. Cukup? Halo? Cukup Pak, cukup. Cukup Pak. Oh, cukup, boleh. Baik, sekarang saya akan lanjutkan untuk kita masuk ke siapa yang mau dibedah ini artikelnya ini untuk kesimpulan. Translate aja Pak. Oke, kita coba ya. Kita acak aja ini. Nah, saya coba yang jarang dibedah ini. Ini Takdib, Jurnal Pendidikan dan Isu-isu Sosial. Ada pengelolanya di sini? Halo Takdib? Nggak ada, kita lanjut. Generasi emas, ada tadi saya lihat ya, Ibu Ida Windy Wahyuni, ada? Ya Pak, ada. Nggak apa-apa, kita bedah kesimpulannya. Ya. Oke, baik. Pak kan belajar. Ya, nggak apa-apa. Saya kalau pelatihan pasti minta pertama kali dibedah. Diobok-obok sampai kita tahu semua kesalahannya, sehingga nanti bisa diperbaiki. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Yang terbitan terakhir kalau bisa Pak. Gimana Bu? Oke. Yang terbitan terakhir kalau bisa Pak. Terbitan terakhir ini, oh ya sebentar. Ya, yang pertama kan baru, yang pertama itu kan, yang penting ada ya, terbit aja. Oke, terbitan terakhir itu volume 3 nomor 1 2020 Bu ya. Ya. Oke, kita cek hubungan pelibatan keluarga terhadap kemampuan pendidikan sosial finansial anak usia tahun. Upaya meningkatkan minat belajar anak melalui pembelajaran sains. Pengembangan kognitif anak melalui yang mana, Bu? Yang mana aja enggak apa-apa, Pak. Oke, simulasi mode. Ya udah, yang pertama ini ya kita cek yang pertama. Hubungan pelibatan keluarga terhadap kemampuan pendidikan sosial finansial anak. Oh, ini agak berat juga ini topiknya. Iya, kita itu lihat rumusan masalahnya bagaimana, terus kemudian kesimpulannya. Nah, gitu aja. Biasanya rumusan masalah di bagian pendahuluan ya, kita cek pendahuluan. Kemudian metodologi, kemudian hasil dan pembahasan. Mana rumusan masalah?
atau fokusnya? Di atas Coba. metodologi. Oh, ini kuantitatif Bu ya? Kuantitatif. Berarti menguji relasi antar variabel ini. Keterlibatan. Iya. Apakah terbukti atau tidak? Hasil penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara variabel keterlibatan orang tua dengan pendidikan sosial finansial. Korelasi sebesar 0,64 dan signifikasi 0,04. Maka dapat disebutkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara keterlibatan orang tua siswa dengan pendidikan sosial finansial anak. Nah, ini sudah ada di abstrak ya. Biasanya di abstrak, nanti kita bahas abstrak. Kita bisa melihat juga hasilnya itu di abstrak. Nah, sekali lagi kalau penelitian itu kuantitatif atau misalnya format gaya selingkungnya itu menggunakan IMRAT, itu lebih kita langsung bisa cepat mengidentifikasi ya, karena sudah dibagi dalam sub-sub yang sudah sangat jelas. Jadi kalau seperti ini ya kita lihat kesimpulannya mana tadi? Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keterlibatan orang tua siswa terhadap kemampuan pendidikan sosial finansial anak usia 5-6 tahun. Nilai korelasi 0,684 yang berarti hubungan kuat. Besarnya kontribusi keterlibatan orang siswa terhadap kemampuan pendidikan sosial anak adalah sebesar 46,7%. Nah, ini kesimpulannya sangat jelas sekali. Jadi ini kita lihat hipotesisnya di metodologi ya, mungkin masuknya di metodologi. Metodologi observasi dilakukan, wawancara difokuskan, atau di pendahuluan. Ini kurang tegas juga ini apa yang mau dikaji. Nah, ini kesimpulannya sudah jelas ada Bu ya, sudah jelas ada. Cuma akan lebih baik lagi kalau misalnya hipotesis atau rumusan masalah atau fokusnya juga muncul di sini. Mungkin perlu dibaca lebih detail ya, tapi yang jelas kesimpulannya sudah sangat jelas di situ. Ya, jadi menunjukkan angka sekian persen dan apakah sekian persen itu menunjukkan pengaruh yang signifikan sudah jelas di situ. Iya. Baik, saya kira itu sudah jelas. Nah, sekarang coba kita pilih yang tulisan yang kualitatif ya, upaya meningkatkan minat belajar, pengembangan kognitif. Ini pendidikan seks bagi anak usia dini menurut hadis Nabi. Nah, itu studi pustaka itu. Pustaka ya enggak apa-apa. Kita kan ya, studi pustaka. Pustaka atau lapangan atau kualitatif nanti enggak apa-apa, bisa saja. Ya. Jenis penelitian ada penelitian kepustakaan dengan musik bahwa kita. Kalau saya Pak ngelihat yang ini, dia studi pustaka, buku pedoman yang dipakai itu masih agak lama-lama Pak. Di bawah 2010 banyak itu yang dipakai. Nggak apa-apa, kalau memang ini kayak penelitian sejarah itu Bu, itu berarti datanya memang harus lama, kayak seperti itu. Nggak bisa dirubah itu kan Pak. Ya, cuma nanti dalam hal yang lain sebaiknya mengikutkan hasil penelitian atau rujukan-rujukan yang mutakhir, karena pendidikan seks itu kan isunya bukan isu lama, itu bukan isu yang belum dibahas, sudah banyak yang sudah membahas, termasuk yang sangat kekinian. Nah itu harusnya masuk juga. Ada enggak rumusan masalah metodologi? Nah ini rumusan masalahnya. Oh bukan, ini bukan rumusan masalah. Bukan, itu masih materi. Ya, metodologi, kemudian. Coba kesimpulannya. Ada di bawah ini, bagaimana konsep, ada tuh Pak, bagaimana konsep rumusan masalahnya. Di atas kata metodologi. Oh ini ya, bagaimana konsep Islam yang tertuang dalam hadis Nabi tentang pendidikan seks yang lebih benar akan dikupas dalam tulisan ini. Nah, bagaimana konsep Islam yang tertuang dalam hadis Nabi? Oke, langsung aja kita cek di kesimpulannya. Bagaimana menurut hadis Nabi? Mengajarkan pendidikan seks pada usia anak dini adalah sangat penting dilakukan. Pendidikan seks untuk usia anak dini bukan berarti mengajarkan diri pada anak, tetapi lebih kepada pengenalan pada anak akan identitas dirinya dan Allah. Perbedaan
menimbulkan perbedaan fungsi dan perbedaan dalam penampilan. Pendidikan seks pada usia dini juga berarti mengajarkan anak atau mengajarkan akhlak atau mendidik moral dan karakter sejak dini sebagai pembiasaan ketika menjelang dewasa. Yang paling penting adalah pengetahuan bagi orang tua untuk mengasuh dan membimbing anak-anaknya di usia dini sesuai dengan rambu-rambu agama agar tumbuh menjadi anak yang memahami fungsi dirinya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini kesimpulannya termasuk kurang tegas ini, Bu. Ya, Mestinya hadisnya nggak muncul. hadisnya nggak muncul. Mestinya langsung aja. Berdasarkan orang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan seks menurut hadis Nabi, kalau tidak seperti itu, maka ini bisa kemana-mana. Menurut Islam, menurut Quran, menurut akhlak di sini malahan. Nah, itu ya. Ya, Pak, paham. Bentuk apa namanya kesimpulannya masih sangat umum bahkan. Iya. Kalau ditarik kepada judul, seolah-olah ini belum mengarah kepada judul. Baik. Ya, jadi nanti itu tugas dari reviewer, tugas dari termasuk ya editor itu tidak apa-apa memberikan masukan. Oh, ini kesimpulannya kurang tegas, tolong dipertegas terkait dengan rumusan masalah. Baik, kemudian yang lain itu nanti bisa dibandingkan untuk melihat bentuk-bentuk kesimpulan yang lain, Ibu. Okay? Kemudian tadi siapa yang minta tadi, Kak? Terputus suaranya. Kalau tidak ada, kita ini aja. Masdar boleh Pak Nasir? Masdar. Oh, Masdar, baik. Ini Masdar. Dibedah aja Pak Nasir, jangan ragu-ragu. Oke, habis ini ya. Sekarang kita Masdar dulu. Ini semangat ini Masdar. Boleh. Ini Oke, ini Masdar. Kita juga, Pak. Artikel, arsip, Karen, sorry Karen ini. Kita cek yang terakhir. Kemarin yang sudah dibahas kontekstualisasi evaluasi madrasah Mesir penulisan era. Ya. Oke, kita cek ini aja deh sebagai contoh. Kalau ini banyak kualitatifnya nih ya. Iya, rata-rata kualitatif. Oke, Masdar. Pendahuluan, kemudian Nggak nampak rumusannya ya Pak? Ya, kalau tidak ada rumusan masalah, itu bisa disiasati dengan cara begini. Artikel ini memfokuskan pada dua pembahasan. Nah, itu juga sebenarnya rumusan masalah, tapi tidak dibahasakan dalam kalimat tanya. Pentingnya menegaskan rumusan masalah dan kalimat tanya itu agar penulis fokus bahwa pembahasan dia itu ya semata-mata untuk menjawab rumusan masalah itu berdasarkan data dan analisis terhadap data itu. Karena kalau tidak ada rumusan masalah yang spesifik, kadang penulis itu nanti tidak fokus lagi dia menulis apa, atau masalahnya terlalu umum, itu juga kesimpulannya biasanya akan mengambang. Nah, coba aja kita cek langsung kesimpulan, apakah kesimpulan spesifik atau mengambang. Oh, mana tadi? Oh, ini ya, kesimpulan. Madrasah tafsir Mesir setelah ada sejak zaman masa tabi'in dan dimulai dari penaklukan Mesir oleh Panglima Amr bin As. Nah, ini sudah muncul juga kesimpulannya. Di awal kelahirannya pada Mesir, salah satu spesifik ini, berarti relevan dengan judulnya. Evolusi media pada media tafsir dapat dikatakan menjadi 3 fase. Nah, ini sudah sesuai dengan judul ya. Meskipun tadi rumusan masalah atau fokus tidak muncul, tapi saya kira kesimpulannya sudah jelas. Jadi orang ketika membaca judul ini evolusi madrasah tafsir Al-Quran di Mesir, penulisan era dan tipologi, pasti dia akan bicara era ini seperti apa, era ini seperti apa, dan tipologi medianya bagaimana. Kalau itu muncul di kesimpulan, ya berarti sudah tegas kesimpulannya. Atau dia membuat masalah baru, dari sini kita cek sedikit sampai selesai. Fase ketiga, fase-fase hal penting yang penting adalah bahwa setiap fase pada proses media dalam tafsir tidak benar-benar terputus meninggalkan fase sebelumnya. Sebaliknya, setiap fase baru yang datang berperan sebagai penambah dan pelengkap dari varian media yang telah ada sebelumnya. Hingga tulisan ini dibuat, media lisan melalui hafalan, tulisan tangan, buku cetak, siaran radio, tetap diminati sampai maraknya media digital, baik visual, audio maupun audio visual.
Nah, ini saya kira sudah oke, Pak, rumusan masalah. Apa namanya kesimpulannya? Iya. Baik. Terus tadi siapa yang kedua tadi? Al-Majelis boleh, Pak? Oh, Al-Majelis. Baik. Al-Majelis. Baik, kita cari yang current ya. Hadiah perayaan yang tidak syar'i mengkodok sholat dalam perspektif fikih Islam. Kaidah pada dasarnya perintah berat wajib kecuali jika dalil menunjukkan hal lain dan penerapannya pada bab muamalah. Konsep Mungkin yang pemahaman fenomena praktek, Pak Nasir, kalau boleh. fenomena praktek cingkrang, implementasinya fenomena praktek cingkrang, implementasi larangan isbal ini ya. Iya, mungkin itu dicoba dibedah, Pak. Oke, kita lihat. Baik, pendahuluan, latar belakang, kemudian mana rumusan masalahnya ini, Pak? Ada, Pak, di bawah setelah itu. Oke, kita cek ya. Oh ya ini. Ini memang kayak selingkungnya rumusan masalahnya muncul begitu ya. Seperti ini, Pak, memang dari awal kita. Ya, Jadi oke. supaya tegas Ya, fokus apa kemana faktor gitu. pendorong dan tahapan yang dilalui oleh orang muslim dalam bercelana cingkrang? Apa tantangan yang dihadapi dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang muslim setelah bercelana cingkrang? Apakah terdapat hadis-hadis yang mensyariatkan seorang muslim untuk bercelana cingkrang? Oke, kita lihat kesimpulannya. Ada 3 rumusan masalah, berarti harus ada 3 kesimpulan. Ini mestinya kalau saya mereview, biasanya saya baca semuanya terkait dengan datanya, terkait dengan pembahasannya. Jangan-jangan tidak ada pembahasan langsung kesimpulan, bisa saja seperti itu. Oke, kita lihat kesimpulannya. Panjang sekali berapa hal. 1, faktor pendorong para muslim bangun Harjo Probolinggo untuk berdampingan adalah ingin mengikuti sunnah Rasul. Oke, ingin menjauhi perkara yang dilarang Allah. Takut terhadap ancaman isbal, motivasi dari orang dekat. Adapun tahapan dilalui hingga mereka berhasil melakukan antara lain adalah sering berinteraksi dengan ikhwah yang hijrah. Ikhwah atau ikhwan ini? Ikhwah, Pak. Istilahnya mereka begitu, Pak. Oh, ikhwah masdarnya ya, prosesnya ya, Iya. bukan pada orangnya. Oke, mendapatkan motivasi tentang celana cingkrang, tertarik dengan celana cingkrang, melipat bagian bawah celana, memotong celana cingkrang. Oh, ini detail ini kesimpulannya. Kemudian ada berapa tantangan itu? Itu yang tadi kita maksudkan, Pak. Jadi ada A, B gitu, poin-poin begitu. Tantangannya 1, 2, 3, 4. Oke. Sedangkan tantangan terbarunya adalah dicemooh bekerja, diantar dari rumah, makan hati menjadi tenang, ujungnya kotor, khusus ketika sholat mendorong untuk berakhlak mulia. Oke. Yang ketiga, terdapat dari hadis yang langsung untuk berangsingkan. Oke, ini kesimpulannya sudah sesuai, Pak. Hanya mungkin apa ya? Rumusan masalah tadi sepertinya sangat bercabang begitu, Pak ya. Sehingga hasil hasil nggak apa-apa sih, yang penting artinya ini sudah tuntas. Jadi kesimpulan itu kalau sudah menjawab rumusan masalah, tulisan itu sudah tuntas. Tidak menimbulkan pertanyaan baru tentang apa kesimpulannya kok tidak ada, atau judulnya ini tapi kok kesimpulannya tidak menyinggung itu, tidak menyinggung ini misalnya. Nah, kalau yang seperti ini ya memang sudah sesuai, hanya mungkin gaya selingkungnya aja seperti ini. Tapi kalau saya sendiri lebih senang sebenarnya kesimpulan itu tidak di dalam poin-poin. Tapi itu kalaupun ditulis dalam poin-poin, menurut saya juga tidak mengurangi tidak mengurangi penilaian atau menambah penilaian. Itu hanya gaya selingkung saja. Saya kira ini sudah sesuai, Pak, sudah sesuai dengan rumusan masalah. Berarti ini studi lapangan, Pak ya?
Studi lapangan, Pak. Ini studi living hadis, Pak Nasir. Oh, studi living hadis. Iya, iya, iya. Bagus, studi living hadis. Oke, baik. Nah, ini sudah sesuai ini. Terus yang lain bagaimana? Sudah seperti ini atau? Secara umum seperti ini, Pak. Izin bertanya. Oh ya, silakan Pak, sambil. Itu simpulan bagusnya spesifik atau umum saja Pak Nasir? Spesifik, Pak, karena setiap pertanyaan itu selalu spesifik. Maksudnya dibikin varian-varian unsur-unsur dari simpulan besar. Ini kan karena tadi temuannya kan faktor-faktor ya. Kalau bicara faktor-faktor, poinnya menjadi banyak. Tapi kalau misalnya faktor yang disebut satu kan berarti tidak ada poin A, B, C, D. Cukup kesimpulan besar. Tapi kesimpulan besar itu ya spesifik menjawab rumusan masalah. Misalnya, apa faktor apa yang paling dominan yang mendorong orang memakai celana cingkrang? Nah, misalnya setelah hasil wawancara ditemukan faktornya ingin mengikuti sunnah, maka kesimpulannya adalah faktor yang utama yang mendorong orang menggunakan celana cingkrang adalah ingin mengikuti sunnah Nabi. Ya sudah, itu kesimpulannya spesifik karena sesuai dengan rumusan masalah. Tetapi kalau rumusan masalahnya nanti ada beberapa faktor dan temuannya banyak faktor, ya menjadi lebih banyak lagi temuannya seperti yang dikemukakan oleh artikel seperti ini. Jadi umum itu maksudnya ya umum tetapi masih kembali kepada rumusan masalah itu tidak apa-apa Pak. Tapi rumusan masalah sendiri sudah spesifik. Hanya ketika rumusan masalahnya tidak jelas, tidak eksplisit, itu kadang rumusannya juga menjadi kemana-mana. Itu sering jadi masalah yang saya lihat. Atau fokusnya tidak jelas. Baik, saya kira sudah sesuai ini Pak siapa tadi Pak Irfan. Nggih. Iya, terima kasih Pak Nasir. Nggih. Yang lain tadi jurnal apa? Terima kasih Pak. Oke, kita cek jurnal nomor berapa Bu? Kurang tahu ya. Agak bawah, Pak. Mutawasid ya? Ya. Oke, dari Tasikmalaya. Kita lihat arsip Karen. Kedudukan istri bekerja dalam mengurus keluarga perspektif hukum Islam. Peran strategi politik Islam terhadap perekonomian di Indonesia. Problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia. Nah, coba ini kita buka yang problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia. Oke. Kita langsung ke kesimpulan aja deh, nanti biar to the point. Istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini adalah ekonomi Islam bukanlah sebuah pengganti dari ekonomi konvensional, tetapi bagaimana kita membangkitkan ekonomi Islam yang sudah lama redup untuk menjadi solusi di tengah tantangan ekonomi konvensional yang belum mampu menjawab tantangan zaman. Seiring dengan itu, maka dirasa perlu bagi kita untuk memetakan faktor menyebab permasalahan tersebut. Pertama, masih minimnya peran ulama dalam mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kajian di masjid. Para ulama yang memahami fikih muamalah dan ekonomi Islam masih relatif sedikit dan hanya terbatas orang-orang yang sudah di DSN MUI atau lembaga terkait yang memahaminya. Kedua, peran pemerintah dinilai masih minim terhadap pengembangan literasi ekonomi Islam, terbukti dengan stagnannya market share perbankan syariah di rentang 5%, bukan rentang itu ya, rentang mestinya. Ketiga, kurangnya optimalisasi SDM ekonomi syariah di Indonesia. Dari data OJK tahun 2016 menunjukkan di Indonesia sedikitnya ada 220 program studi ekonomi syariah yang tersebar di 160 perguruan tinggi dan setiap tahunnya lulusan ekonomi syariah terus bertambah banyak. Kalau melihat judul ini sebenarnya agak sedikit kurang pas Ibu, karena
ini lebih melihat pada faktor-faktor yang menyebabkan ya. Tapi problematikanya sendiri apa kurang begitu tegas. Mestinya di kesimpulan itu langsung aja. Problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah, sudah langsung begitu, lebih to the point. Iya, iya. Nah, rumusan masalahnya apa sekarang kita cek. Jangan-jangan rumusan masalahnya faktor-faktor yang menyebabkan problem, bukan bagaimana atau apa problem itu. Perkembangan sistem ekonomi Islam. Nah, ini tidak ada rumusan masalah ini, Bu. Sekilas loh ya. Ada enggak? Coba. Nggak muncul ya, Pak. Metodologi penelitian. Pembahasan dan hasil. Problem dan solusi pengembangan perbankan syariah. Problem dan solusi pengembangan perbankan syariah. Yang di atas itu problematika sistem ekonomi Islam. Nah, kalau perbankan syariah itu ya bagian dari sistem ekonomi Islam. Karena sistem ekonomi Islam itu ya realisasinya tidak harus bank syariah, Bu. Bisa koperasi syariah, bisa wisata syariah. Nah, ini kelihatannya karena rumusannya tidak tegas. Sehingga pembahasannya ini agak sedikit melenceng dari judulnya. Kecuali judulnya ini ada anak judulnya, misalnya problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia, analisis terhadap problem dan solusi pengembangan perbankan syariah. Nah, kalau seperti itu tidak apa-apa. Judul besarnya ekonomi Islam, tapi anak judulnya perbankan syariah. Kalau tidak ada anak judul, maka seolah-olah ini membahas masalah yang tidak ditanyakan di dalam atau tidak terrefleksikan dalam judul. Soalnya sistem ekonomi Islam itu bukan hanya perbankan syariah. Nah, ini catatannya. Iya, iya, Pak ya. Nah, sehingga akibatnya ini di analisis masalah pengembangan perbankan syariah. Oh, ini lebih baik judulnya perbankan syariah aja, lebih enak. Lebih baik. Jadi langsung. Tapi kalau ekonomi Islam itu kan harus identifikasi. Ekonomi Islam terkait keuangan syariah, perbankan syariah, kemudian apalagi, dan masing-masing harus diidentifikasi problemnya apa saja, sangat luas. Tapi pembahasan di sini mengarah kepada perbankan syariah. Nah, sebaiknya kalau seperti itu disarankan, ini di pembahasan tentang judul sebenarnya, disarankan agar judulnya langsung aja terkait dengan perbankan syariah. Nah, ini saya belum sekilas dari review ini sepertinya kita belum bisa melihat bahwa kesimpulannya ini mencerminkan dari jawaban dari persoalan yang dikaji. Nah, jadi sebaiknya langsung aja dimulai. Apa? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau seperti itu, seolah-olah kan tidak nyambung antara judul dengan pembahasan ya, Pak ya? Iya, Bu. Itu kalau umpamanya seperti itu, nanti dalam penilaian akreditasinya mungkin tidak dapat nilai gitu ya, Pak? Kalau tidak dapat nilai sih sepertinya tidak ya, tapi mungkin dia dapat nilai yang minimal. Atau kalau saya biasanya ini minimal nilainya, paling kecil ya. Tapi mungkin kalau asesornya agak galak ya mungkin lain penilaiannya. Jadi ada juga faktor seperti itu. Oleh karena itu kadang ada rapat pleno ya di akhir itu. Mungkin satu penilai nilainya terlalu ketat, yang lain agak longgar, sehingga dicari jalan tengah. Ya, biasanya seperti itu. Itu kan satu artikel ya, Pak ya? Tapi kalau umumnya ada di artikel lain, itu sudah sesuai, semuanya sesuai dengan aturan imradnya itu, mungkin... Iya, betul, Bu. Jadi satu terbitan itu kan misalnya ada 5. Ada 5, kalau 3 oke ya, yang 2 itu dapat syafaat itu kira-kira begitu. Atau kalau 4-nya oke, yang 1 enggak oke ya dianggap bukan problem yang utama. Artinya ya masih ada kekurangan, tapi kita tidak bisa menilai berdasarkan satu kekurangan, sementara yang 4-nya sudah bagus. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan? Baik, kita coba 1 atau 2 jurnal lagi, kemudian kita masuk ke kepustakaan nanti, primer dan mutakhir. Ini yang belum saya lihat laman At-Tuhfah itu siapa ya? At-Tuhfah. Ada pengelola jurnal At-Tuhfah?
Ya, ada Pak. Siap. Oh ada, ya, Ibu Malia ya. Oke. Oke, kita lihat. Oh, Karen kita cek. Revitalisasi peran konselor dalam kinerja bimbingan konseling di pesantren Nurul Jadid. Nah, ini spesifik judulnya ini, revitalisasi. Berarti selama ini konselor perannya kurang vital, sehingga perlu divitalisasikan lagi ya kinerja bimbingan konseling. Kita lihat. Mana ini? Dari pemaparan kesimpulan benar-benar bahwa peran bimbingan dan konseling sebagai wadah untuk konsultasi serta membantu santri dalam menghadapi permasalahan di pesantren dapat dikatakan sangat signifikan. Peran konselor sebagai konselor supaya santri semangat dan mencari kehidupan pada masa akan datang sehingga dapat membantu santri menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan adanya bimbingan konseling di pesantren dapat mempermudah santri, wali asuh dan pengurus dalam menghadapi problematika dengan pesantren. Maka dengan adanya pelayanan intensif dari konselor, santri mampu memahami dirinya dan lingkungan sosialnya. Pada titik ini, peran konselor tidak hanya sekedar melayani dan menyelesaikan masalah, melainkan sebagai tempat sharing yang mampu memberi semangat dalam pengabdian. Melalui bimbingan konseling yang dilakukan konselor, maka santri mampu membawa dirinya menghadapi suatu keinginan yang akan dituju pada masa akan datang. Dengan cara ini dapat menambah semangat santri melakukan tugas sebagai insan, khususnya menjadi santri di pondok pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Nah, ini menurut saya kesimpulannya lebih fokus kepada santrinya, Bu. Ya, mestinya ini sudah masuk ya, tetapi atau dilihat dulu itu Pak rumusan masalahnya dulu. Perlu ditingkatkan apa namanya peran konselornya. Coba kita lihat rumusan masalahnya. Kalau revitalisasi itu berarti maknanya selama ini sudah ada konselor, sudah ada apa tadi konselor tadi, hanya perannya masih belum maksimal, kurang dianggap penting, sehingga perlu upaya-upaya yang lebih giat lagi, yang lebih intensif lagi, yang lebih apa namanya progresif lagi sehingga perannya menjadi lebih nyata. Nah, kesimpulannya mestinya ke sana. Dalam rangka merevitalisasi maka perlu ini. Nah, gambaran saya seperti itu sebelum membaca yang sebenarnya. Tapi kita lihat dulu rumusan masalahnya. Metode penelitian terdapat beberapa langkah yang dilakukan asal. Bentar. Pendahuluan, kinerja, mana Bu rumusan masalah? Kok tidak jelas? Yang 1, 2, 3 ini bukan rumusan masalah kan? Terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Langkah, okay. Ini kayak semacam temuan ini. Temuan tidak apa-apa. Jadi begini, soal temuan ya, atau argumen itu ya hasil temuan. Temuan itu bisa diungkapkan atau kesimpulan juga itu biasanya pertama di abstrak. Nanti kita bahas abstrak itu muncul. Kemudian di bagian pendahuluan pun masih boleh muncul kesimpulan atau argumen ya, argumen penulis. Kemudian nanti dipertegas di kesimpulan. Nah, cuma ini fokusnya apa ini kok belum jelasin. Nah, ini mungkin agak perlu dipertegas lagi Bu ya, fokusnya. Yang mau dikaji di sini rumusan masalahnya itu ya Pak ya. Oh, nggih. Kalau fokus, jadi seperti saya sampaikan tadi, bisa saja dalam bentuk rumusan masalah 1, 2, 3, kayak jurnalnya Pak Irfan tadi. Atau kalau tidak 1, 2, kalau tidak rumusan masalah dalam kalimatnya, ya fokus. Tulisan ini memfokuskan 2 persoalan. Pertama, membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh konselor dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, fokus tulisan ini adalah melihat dampak
atau pengaruh atau efektivitas peningkatan kinerja konselor terhadap misalnya kenyamanan santri atau terhadap tingkat ketertiban santri misalnya. Nah kalau seperti itu tanpa harus rumusan masalah orang sudah jelas oh ini. Jadi nanti rumusan masalahnya kesimpulannya adalah berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh konselor untuk meningkatkan perannya agar lebih menjadi penting atau vital adalah satu apa dua apa. Yang kedua kemudian di paragraf berikutnya misalnya apa tadi itu pengaruh dari peningkatan kinerja dan revitalisasi peran konselor dapat dirasakan oleh santri. Dalam beberapa tahun ini jarang ditemukan lagi persoalan-persoalan terkait dengan kenakalan santri. Nah, misalnya seperti itu akan nyambung, jadi enak dibaca. Tetapi kalau tidak ada rumusan masalah atau tidak ada fokus masalahnya atau tidak eksplisit, itu nanti sekali lagi rumusan kesimpulannya itu bisa agak mengambang atau kesimpulannya itu nanti agak kemana-mana karena tidak dipagari sama rumusan masalah, tidak dibatasi oleh fokus. Jadi fokus dan rumusan masalah itu fungsinya mengontrol penulis, peneliti agar dia ya fokusnya memang menjawab rumusan masalah itu. Nah ini pentingnya kadang perlu eksplisit, meskipun tidak harus rumusan masalah ya, bisa fokus tadi, tapi memang harus ada, karena itu betul-betul membantu penulis itu agar tidak kemana-mana. Nah begitu. Nah saya lihat kesimpulan di sini lebih banyak ke santri, coba tadi saya lihat itu ya santrinya, sementara peran konselornya ya disebut tapi ya. soal santrinya. Nah itu coba misalnya membantu santri, kemudian melalui santri, kemudian hampir kebanyakan di santrinya, tapi konselornya sendiri masih belum begitu maksimal. Atau paling tidak ini 50-50 kesimpulannya antara revitalisasi konselor dan juga santri. Seperti itu Bu, nggih? GG. Siapa? Terima kasih masukannya. Oke. Satu lagi, masih 2 menit. Satu lagi kita elementaris. Ada enggak pengelola elementaris? Halo? Iya, Bapak, ada, Pak. Ada ya. Kita bedah ya sedikit Bu ya, kesimpulan ya. Iya, Pak. Habis ini kita ke perpustakaan itu primer. Oke. Penerapan model pembelajaran kooperatif bantuan media gambar budaya religius implikasinya dalam mana Bu? Iya, Pak. Yang mana ini? Mana saja? Monggo terserah. Oke, yang pertama ya. Nah, ini terima kasih sudah dimunculkan ini. Kemarin saya harus download ini. Jadi diklik itu keluar file kemudian baru di-download. Kalau ini sudah previewnya sudah muncul. Bagus. Iya, Pak, kemarin langsung diganti. Nah, tinggal menyontreng apanya gitu kata Pak Fatoni kemarin. Kemarin itu apanya ya? Pokoknya di-enable gitu, Pak. Lupa. Oke, baik. Ini kesimpulannya sehingga dapat kesimpulan penelitian sebut bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe pair dan Oke, ini di abstrak ada. Coba kita lihat di kesimpulan. Ini kuantitatif ini ya, kayaknya ini. Iya, Pak. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe pair and check dalam pembelajaran matematika kelas 4 dapat mendukung capaian tujuan hasil belajar matematika tipe pair and check. Jam berapa? Kan sudah jam 2, Mama mau sholat. Ngajinya kan setengah 3. Berapa rumus masalah? Ya sudah masuk. Saya kira kesimpulannya. Berangkat dulu. Ada enggak rumusan masalahnya kita atau enggak, Bu? Mama langsung pulang loh. Oh, enggak, Pak. Oke.
Ini studi pendahuluan, literatur review ini. Fokusnya di mana ini? Oh, ya ini fokus dan rumusannya kurang tegas juga ini, Bu. Namun siswa ya ini kurang begitu tegas. Atau di hipotesisnya ada enggak ini? Kalau kuantitatif pasti ada hipotesisnya ini. Muncul juga ya. Tapi memang kesimpulannya sudah ada di situ. Mbak, kita cari yang kuantitatif aja, yang kualitatif aja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai post-test kelas eksperimen dan dapat perbedaan dan model pembelajaran kooperatif, developer, dan cek lebih efektif digunakan. Nah, kalau saya melihat, ini memang kesimpulannya memang sangat banyak ini. Pertama, ini model itu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Satu, bahkan ini bisa diuji, dibuktikan dengan Z hitung sebesar 14,87. Kemudian hasil belajar matematika Pasuruan yang menerapkan model, berarti ini ada 3 fokus ini atau 3 rumusan masalah karena masing-masing paragraf ini berbicara hal yang berbeda. Min Pasuruan kelas 4 SD, yang D ini yang C, kemudian yang terakhir itu efektif matematika pada kelas 4 Min Pasuruan 1 dibanding dengan model konvensional. Nah, berarti ada 3 fokus ini, ada 3 rumusan masalah yang mau dikasih dalam penelitian ini. Oke, baik. Nah, memang tidak begitu tampak ya rumusan masalah dan juga fokusnya. Mungkin perlu dipertegas lagi. Bedanya begini kadang, kalau kualitatif itu kalau tidak tegas rumusan masalah dan fokusnya itu agak tidak terkontrol. Tapi kalau kuantitatif itu lebih terukur ya, karena penelitian kuantitatif itu memang harus fix ya, harus tegas dan tidak boleh ada istilahnya itu kalau tidak boleh ada kesimpulan yang berbeda karena sudah. Tapi kalau kualitatif ya itu tadi tanpa ada penelitiannya lebih bersifat fleksibel, kemudian analisisnya bisa berjalan dari mulai penelitian sampai akhir, sehingga kadang tadi kalau tidak dipertegas di awal, kadang kesimpulannya menjadi tidak tegas. Tapi kalau kuantitatif seperti ini, artikel ini sama sebelumnya tadi, meskipun tidak ada rumusan masalah atau fokus, tapi kesimpulannya lebih tegas. Karena kalau penelitiannya itu mengukur hubungan antar variabel, pasti nanti kesimpulannya ada pengaruhnya dan tidak. Itu pasti akan muncul. Jadi lebih mudah mengukurnya. Nah, sekarang coba kita lihat satu lagi yang non kuantitatif ya. Penerapan sistem full day ini kayaknya kualitatif ini. Kualitatif, penerapannya bagaimana? Kita lihat di kesimpulan. Karakter peserta didik ME Khadijah Malang secara garis besar masih tergolong sesuai yang mudah dikondisikan. Mudah memberi pengarahan tergantung guru mau diarahkan kemana, karena guru sebagai nahkoda dan peserta didik sebagai penumpang. Kedua, penerapan full day school di ME Khadijah sendiri memiliki tujuan dapat memaksimalkan belajar siswa. Adapun faktor pendukung dan penerapan full day school adalah A, B, C, D. Coba kita lihat rumusan masalahnya, ada 3 berarti di situ. Ada 3 kesimpulan, berarti ada 3 rumusan masalah.
Ada enggak Bu rumusan masalah yang eksplisit atau fokus tulisan ini memfokuskan pada ada enggak? Enggak ada, Pak. Iya, ya. Makanya kesimpulannya menjadi agak banyak menurut saya. Kesimpulan yang sangat spesifik ya yang kedua itu tadi. Penerapan itu yang hanya di kedua ini. Kalau yang pertama ini kan karakter peserta didik ya. Nah, itu apakah tergolong pada persoalan penerapan full day school itu? Nah, karakter peserta didik yang pertama ini sepertinya kesimpulannya tidak langsung terkaitan dengan persoalan yang dikaji. Nah, yang kedua ini yang lebih spesifik ini malah langsung menjawab rumusan masalah atau paling tidak ini relevan dengan judul penerapan full day school bla 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 bla. Adapun faktor penerapan mungkin ini 2 sama 3 ini yang sesuai. Sementara yang satu tidak berhubungan langsung dengan full day school, tapi ini lebih kepada karakter peserta didik. Nah, gitu Bu. Jadi ada satu kesimpulan yang baik. Kira-kira ada pertanyaan lain atau pertanyaan tambahan terkait dengan kesimpulan ini sebelum kita lanjut ke topik yang lain? Sementara bedahnya sudah cukup saya kira. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita kembali ke materi ini. Nah, jadi sudah dapat gambaran ya Bapak-Ibu sekalian. Pertama, poin pentingnya adalah bahwa sebaiknya di dalam artikel itu eksplisit ya menyebut fokus kajiannya atau rumusan masalahnya. Sehingga nanti di kesimpulan itu akan terbaca langsung dan penulis tidak akan membuat kesimpulan yang di luar fokus penelitiannya. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi itu catatannya? Rumusan masalah atau fokus itu penting untuk mengontrol penulis agar tulisannya fokus menjawab rumusan masalah atau membahas fokus dari penelitian itu. Nah, itu catatan pentingnya. Dan tadi terbukti di beberapa tulisan yang terutama yang kualitatif ketika tidak menyebut fokusnya secara jelas atau rumusan masalah muncul kesimpulan yang sepertinya tidak relevan dengan judul, gitu ya. Atau kesimpulannya sangat umum tadi itu konsep pendidikan seks anak usia dini menurut hadis Nabi, tapi kesimpulannya sama sekali tidak menyebut hadis Nabi. Nah ini catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Baik, saya kira kita lanjutkan sekarang ke kepustakaan. Nah, kepustakaan ini poinnya juga lumayan, Bapak-Ibu sekalian. Kita cek kepustakaan. Nah ini, terkait dengan kepustakaan ini ada 2 poin yang dinilai ya. Jadi mutakhir, pustaka primer dan mutakhir. Itu 2 poin utama yang muncul dalam pustaka acuan atau daftar pustaka atau bibliografi. Jadi bibliografi secara umum harus mencerminkan primer, acuan primer yang terkait dengan topik yang dibahas. Yang kedua, bibliografi harus menyertakan penelitian-penelitian yang mutakhir. Nah, penelitian-penelitian yang mutakhir terkait dengan topik itu. Nah, untuk yang kedua, bahwa bibliografi harus menyertakan penelitian-penelitian mutakhir, itu sebenarnya secara otomatis sudah dijawab kalau artikel itu menyertakan literatur review, menyertakan telaah pustaka atas studi sebelumnya. Otomatis itu akan muncul ya komposisi atau elemen daftar pustaka yang menyangkut yang mutakhir tadi. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Sumber acuan primer. Apa yang dimaksud dengan sumber acuan primer? Pustaka primer itu artikel jurnal. Nah, ini menurut pedoman Burhan Dikti ya. Terdiri dari artikel jurnal, proceeding, disertasi, tesis, monograf. Monograf itu hasil penelitian yang belum diterbitkan, misalnya laporan penelitian ya. Kemudian buku referensi yang merupakan hasil penelitian. Ini jadi sekali lagi artikel jurnal, proceeding, disertasi, tesis, monograf atau buku referensi yang belum monograf yang naskah yang belum diterbitkan tapi sudah lengkap,
kemudian buku referensi yang merupakan hasil penelitian. Hindari kalau bisa yang referensi primer itu merujuk pada buku-buku yang sifatnya buku ajar. Buku ajar itu buku yang isinya hanya norma-norma, tidak ada teori, tidak ada data, tidak ada metodologi, dia hanya semacam rangkuman objek sebuah pokok pembahasan. Itu kalau bisa tidak usah dirujuk, nilainya kecil atau tidak merupakan acuan primer. Ya, kalau skripsi bagaimana? Skripsi kalau memang skripsi itu penting dan kemudian penelitian itu masih jarang dan hanya skripsi yang ada, ya sebaiknya dirujuk juga karena skripsi itu termasuk dari ini disertasi dan tesis kategorinya ya, hasil laporan akhir dari untuk mendapatkan gelar tertentu itu masuk dalam pustaka primer. Nilainya berapa? Kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus, 80% lebih. Nilainya 3. Kalau 80% nilainya 2. Kalau kurang dari 40% nilainya 1. Jadi misalnya topiknya tentang apa ya tadi itu? Apa yang sudah kita bahas tadi yang terakhir itu? Tentang full day school, ya misalnya full day school. Kalau bisa ya disertasi terkait dengan full day school harus dirujuk. Nah, kemudian buku-buku referensi, buku-buku rujukan utama tentang full day school itu harus jumlahnya banyak. Kalau misalnya referensinya total ada 20, ya paling tidak harus 10 lah. Kalau bisa 10 itu nilainya 2, berarti kan antara 40 sampai 80. Kalau misalnya lebih dari 10 ya mendekati nilai 3. Tapi kalau dari 20 itu hanya nilainya 1 dia kurang. Nah ini, jadi pustaka primer yang harus dirujuk itu adalah artikel jurnal, proceeding, disertasi, tesis, monograf, buku referensi yang merupakan hasil penelitian. Diktat, bukan, diktat itu hasil rangkuman saja, dia tidak melakukan penelitian untuk menulis diktat itu. Nah, seperti itu. Baik, nanti kita cek ya di contohnya di masing-masing di artikel-artikel dari jurnal Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, derajat kemutakhiran. 80% lebih rujukannya mutakhir. 40-80% mutakhir nilainya 2, kurang dari 40% nilainya 1. Dianjurkan penulis merujuk kepada artikel-artikel jurnal yang paling mutakhir dan relevan. Sebab nilai kemutakhiran artikel jurnal sangat atau lebih tinggi dibanding buku, mengingat kontinuitas volume terbitannya yang lebih banyak. Kalau buku kadang setahun sekali terbit, kadang belum tentu setahun, 2 tahun baru muncul buku baru, 3 tahun. Tapi kalau jurnal itu kan ya setahun minimal ada 2 kali terbitan. Jadi kalau Bapak Ibu mengelola jurnal terkait pendidikan Islam ya harus banyak merujuk atau melihat jurnal-jurnal pendidikan Islam yang mungkin levelnya lebih tinggi ya begitu ya, dan mereka frekuensi terbitannya misalnya tepat waktu itu harus sering dilihat. Jangan sampai misalnya ada artikel yang menulis tentang full day school tadi di Malang tidak memasukkan suatu tulisan hasil disertasi atau hasil artikel jurnal yang sudah terbit misalnya di Surabaya di jurnal JIS atau di jurnal yang lain yang membahas topik yang sama. Nah, yang biasa mudah kita identifikasi itu biasanya kalau penulis mengkaji pemikiran tokoh. Ya, misalnya pemikiran tokoh tentang Syahrur. Bagi Bapak Ibu yang kajiannya studi Islam pasti kenal itu siapa Syahrur dengan teori limitnya. Kalau ada penulis artikel, kemudian dia menulis tentang Syahrur, kok tidak ada rujukan tentang penelitian mutakhir mengenai Syahrur, misalnya yang ditulis oleh mana itu yang kemarin rame itu dosen IAIN Surakarta itu misalnya. Nah, itu berarti tingkat kemutakhirannya kurang. Khawatirnya yang dia kaji itu mengulang apa yang sudah ditulis oleh sebelum orang yang paling terakhir menulis itu. Nah, ini pentingnya itu. Sehingga dengan melihat dua aspek derajat kemutakhiran dan derajat keprimeran rujukan, kita bisa menilai kualitas artikel itu. Berarti ini penulisnya sudah sadar, dia ngerti bahwa ada penelitian-penelitian lain di samping penelitian dia
pasti kajian dia tidak akan mengulang apa yang sudah ditulis sebelumnya. Oh, peneliti ini sadar bahwa ketika merujuk Sahrur, ketika mengkaji Sahrur, dia harus membaca kitabnya Sahrur, misalnya kitab Al-Quran, Alkitab, Quran, Al-Surah misalnya, atau nahwa apa itu tentang teori limit dan lain sebagainya. Nah, ini harus muncul. Oleh karena itu kadang beberapa teman asesor itu ketika menilai salah satu jurnal yang lebih awal dinilai karena mudah ukurannya itu di referensinya ini. Kalau artikel referensinya hanya 10, ya itu gimana itu? Atau mungkin kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 itu biasanya lebih banyak dipakai untuk teorinya, metodologinya. Sementara isu atau topik rujukan tentang topik utama atau primer terkait dengan topik yang dia tulis kurang, apalagi yang mutakhir. Nah, seperti itu. Baik, saya kira penjelasannya tidak usah terlalu panjang. Silakan kalau ada pertanyaan tentang aspek utama, referensi terkait dengan topik pembahasan dan juga aspek kemutakhiran referensi. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ya kita langsung masuk aja ke. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Pak. Iya siap, Masya Allah. Terima kasih Pak atas penjelasannya yang luar biasa, sangat gamblang. Ya, yang pertama Pak terkait dengan jurnal tadi ya, yang dijadikan sebagai rujukan primer dalam sebuah tulisan, artikel jurnal maksudnya. Apakah ada aturan Pak bahwa jurnal itu harus misalnya terakreditasi atau bagaimana? Karena pengalaman kita selama ini, kita menjadikan Garuda menjadi salah satu tempat untuk pencarian. Sedangkan kita tahu ya mungkin di sana tidak semuanya terakreditasi atau minimal sedang proses begitu. Apakah ada syarat tertentu? Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan kemutakhiran tadi, apakah ada tahun khusus Pak? Misalnya kita di 2020, minimal 3 atau 5 tahun ke belakang, atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Jadi yang pertama memang tidak ada aturan spesifik yang dirujuk itu harus jurnal terakreditasi apa tidak. Tapi secara normatif, namanya tulisan yang masuk di jurnal terakreditasi tentu ya sudah melalui proses kan, baik dari manajemen maupun substansinya. Jadi diusahakan yang merujuk pada jurnal-jurnal yang sudah berreputasi. Kalau di sana tidak ada dan adanya itu di jurnal yang belum terakreditasi, ya tidak apa-apa. Artinya itu sebenarnya untuk menguji bahwa penulis itu ingin mengecek seberapa banyak atau seberapa jauh isu yang dia tulis itu sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Nah, jadi tidak ada persoalan dengan itu. Kemudian yang kedua, usahakan minimal ya 10 tahun ke atas lah, atau kalau bisa ya yang paling mutakhir, lebih baik. Jangan misalnya menulis tentang tentang tadi itu full day school atau yang lain, tapi referensinya di bawah 2010. Nah, di bawah, apalagi di bawah 2000, malah lebih, karena dari 2000 atau dari 2010 sampai sekarang itu kan sudah 20 tahun, dan itu sudah banyak orang yang menulis. Jadi usahakan kalau bisa 10 tahun terakhir. Bahkan kalau bisa lebih up to date lagi, Pak Irfan. Yeah. Siap Pak, makasih Pak. Oke, baik. Yang lain? Assalamualaikum Pak Nasir. Salam, ya. Pak Marhen Pak Nasir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Nasir, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan selaku pengelola. Iya, Pak. Yang pertama, masalah yang diuraikan tadi itu, ini juga berkaitan dengan permasalahan umum yang dialami oleh pengelola jurnal seluruh Indonesia. Oh, khususnya yang belum terakreditasi pada Syria. Ya. Yaitu sulitnya menjaring artikel bermutu atau artikel yang bisa dikatakan berkualitas dan ditulis oleh penulis yang kompetensi di bidangnya. Nah, permasalahannya adalah apakah memang pekerjaan kita selaku
redaksi atau orang yang mengelola OJS ini secara keseluruhan mengoreksi seluruh apa yang Pak Nasir sampaikan tadi itu maksudnya. Sementara kita menjaring tulisan-tulisan yang belum tentu seluruhnya itu sesuai dengan gaya selingkuh yang kita miliki. Otomatis kita selaku pengelola harus bekerja keras dalam menggarap artikel tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan gaya selingkuh tadi itu, saya yakin dan percaya belum seluruh pengelola jurnal membuat aturan di dalam template ya terkait dengan aturan-aturan main yang ada pada jurnal yang kita kelola itu. Jadi apa yang akan kami lakukan selaku pengelola jurnal supaya kita tidak kewalahan dalam mengolah artikel yang masuk ini. Ini berbagi pengalaman dengan Pak Nasir ini bagaimana solusinya ini Pak Nasir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marhen. Ya, itu juga persoalan saya juga itu. Artinya begini, memang kesulitan utama pengelola jurnal itu ya mencari tulisan yang baik. Di awal presentasi saya katakan bahagia itu sederhana, gitu kan. Bahagia bagi pengelola jurnal itu kalau dia dapat tulisan yang baik, itu sudah selesai urusan. Paling tinggal sedikit, tinggal kemudian bisa diupload. Tapi ketika tulisannya itu banyak yang masuk, kemudian tapi sekian persen tidak bermutu, itu mau tidak mau kita dituntut bekerja lebih keras lagi, Pak. Jadi kita mau tidak mau harus berikan masukan juga dari soal mulai teknis, kemudian soal memberikan catatan. Mestinya ini tugas reviewer ya, mestinya ini tugas reviewer, tapi tidak apa-apa juga. Kadang yang reviewer yang bagus dia akan ketat menilai, kemudian memberikan catatan secara lengkap. Kan dalam pedoman review kan biasanya ditulis poin-poinnya, apakah ini aspek kebaruannya jelas apa tidak, kemudian apakah referensinya mutakhir apa tidak, apakah kesimpulannya sudah jelas apa tidak. Itu kalau misalnya reviewernya telaten dan dia baca betul-betul, tentu akan berikan masukan-masukan yang dari situ diharapkan sudah sangat cukup. Tapi kadang reviewer juga ada yang catatannya lengkap, ada yang tidak. Kalau tidak mau ya kita sendiri harus berikan catatan tambahan. Saya kira tidak apa-apa. Ketika ada poin penting yang di situ belum dimasukkan oleh reviewer. Contohnya begini. Kalau saya misalnya karena jurnal kita itu berorientasi kepada indeksasi di Scopus, maka saya menyarankan penulis itu mensitasi atau mengutip artikel yang relevan yang sudah diindeks di jurnal Scopus. Jadi pekerjaan kita tambah, Pak. Harusnya itu pekerjaan penulis. Tapi kalau dibiarkan, ya nanti jurnal kita ya susah diindeks di Scopus. Loh, ini mau diindeks Scopus tapi tidak pernah ngutip di jurnal yang sudah diindeks Scopus misalnya. Nah, itu mau tidak mau memang harus kita kerjakan, Pak. Jadi beratnya pengelola jurnal itu seperti itu. Sehingga ketika tulisan itu sudah baik, ya tugas kita sudah sangat banyak terbantu. Tapi ketika tulisannya masuk kemudian buruk semua atau menurut standar kurang itu kurang baik, ya tugas kita menjadi sangat berat. Oleh karena itu strateginya adalah ya tadi itu yang dulu itu yang pernah saya sampaikan, tukar tulisan atau kemudian kita meminta orang yang sudah punya reputasi menulis kemudian dihonor, tidak apa-apa seperti itu. Yai N. Tulungagung itu menghonor $300 itu per artikel untuk edisi yang sekarang ini. Jadi kalau ada orang luar menulis artikel di YN Tulungagung itu dibayar $300 itu. Itu berapa itu? Sekitar hampir 4 juta itu, Pak. Nah, sampai segitunya karena ingin dapat tulisan yang baik. Tapi nanti kalau jurnal sudah terindeks di Scopus, ya dia tinggal duduk-duduk manis. Artinya menolak tulisan itu mudah saja karena jurnalnya sudah banyak diinginkan orang karena statusnya sudah bagus. Tapi ketika menuju ke sana itu kadang beratnya seperti itu. Jadi saya kok tidak punya trik khusus, Pak ya. Ya akhirnya mau tidak mau memang kerjanya menjadi bertambah. Kemudian yang pertama tadi apa pertanyaan? Apa sudah saya jawab ya? Kok lupa saya jadi. Apa sudah saya jawab Pak Marhen atau ada yang kelewatan? Sudah.
Masalah baik. substansi isi tadi. Iya, baik. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Nah, sekarang saya akan menampilkan, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menampilkan, kemarin saya sempat cek berapa artikel 2 ya, kemudian saya lihat referensinya. Ini ternyata tidak banyak ini. Jadi misalnya ini, judulnya, sudah terbaca ya, konsep Maqasid Syariah Perspektif Alal Al-Fashi. Referensinya saya lihat hanya ini aja, 1, 2, oh ini apa ini? Bukan ini garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahunnya 79, 2011, 2013, 74, 2001, 2002, 96, 2014. Hanya ada 1, 2 yang boleh dikatakan mutakhir dari 10. Nah, dari segi mutakhirnya dia dapat nilai kecil. Kemudian dari segi primernya, Al-Fasi ini tidak dihitung tahunnya, ini dihitung primernya 1. Kemudian artikel yang lain yang mengkaji tentang ini juga belum muncul. Nah ini kalau seperti ini, ketika menerima tulisan seperti ini sebaiknya editor in chief atau reviewer, kalau memang reviewernya itu serius, maka ini harus dikasih catatan. Catatannya adalah daftar pustakanya sangat tidak memadai. Nah, begitu. Kemudian yang sebelahnya, judul Teori Dialektika Ralph Dahrendorf. Ini daftar pustakanya juga tidak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tahunnya 92, 68, 2001, 2009, 2013 hanya 1 yang mutakhir 1, sama 2010 hanya 2. Berarti skornya kurang 40%, 1 untuk aspek kemutakhirannya. Kemudian aspek primernya, masa mengkaji Dahrendorf hanya 1 saja buku dia yang dia kaji. Nah, ini juga kurang meyakinkan. Nah, kembali saya ingin mengingatkan, bagaimana Pak cara menasihati atau cara memberikan masukan agar ininya ditambah. Nah, kita cek lagi ke strategi cek acuan pustaka itu. Jadi masukkan, Bapak Ibu cari di Google Scholar atau di DOAJ. Misalnya ini ya, ini di Google Scholar ini. Ketik nama Ralph dan Dahrendorf. Muncul dalam sekian detik, sekian temuan. Coba ada buku ini, kemudian ada buku ini, kemudian ada buku ini. Mengapa ini semuanya tidak disebut dan tidak dirujuk? Nah, mudah saja kita memberikan masukan itu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak tahu Pak terkait dengan buku itu siapa yang menulis. Tinggal dicari di Google Scholar atau di DOAJ. Ini yang di DOAJ contohnya. Tadi misalnya tentang Maqasidus Syariah. Nah, apa tadi Al-Fasi tentang Maqasidus Syariah. Konsep Maqasidus Syariah perspektif Al-Fasi. Masa tidak ada rujukan tentang Maqasidus Syariah sama sekali? Nah, ini kan juga tidak mungkin. Padahal ketika kita klik Maqasidus Syariah di kotak pencarian ini muncul 57 artikel. Masa satu pun tidak ada yang dimasukkan. Nah, ini strategi-strategi yang bisa kita terapkan dalam rangka untuk mendorong agar penulis itu memperkuat daftar pustakanya, baik daftar pustaka yang primer maupun daftar pustaka yang mutakhir. Baik, saya kira itu penjelasannya. Nah, sekarang kita berselancar masuk ke jurnal Bapak Ibu sekalian. Yang belum dibedah yang mana ya tadi itu? Atau ada yang mau mengajukan yang belum dibedah? Izin bertanya Pak Nasir. Ya, silakan. Itu ada enggak patokan bagi reviewer? Referensi itu mesti 40 referensi, 50 atau berapanya? Kok sepertinya tidak ada patokan jumlah ya. Tapi kalau melihat topiknya ini sering dikaji apa tidak, nah itu ya mestinya harus proporsional saja. Jangan sampai misalnya membahas tentang seorang tokoh Nasr Hamid Abu Zaid di mana sudah banyak referensinya hanya 20.
Kira-kira begini menghitungnya kalau saya. Referensi terkait dengan topik utama primer berapa jumlahnya? Referensi terkait dengan metode berapa jumlahnya? Referensi terkait dengan teori ada berapa jumlahnya? Referensi terkait dengan yang mutakhir berapa jumlahnya? Kemudian secondary referensi berapa? Itu kalau dibuat persentase kasar saja ya, misalnya primernya 5 atau primernya 10, teorinya 1 atau 2, 12, kemudian metodenya 2, sudah 14, kemudian mutakhirnya ada 10, nah itu kan sudah 22. Nah kira-kira seperti itu. Jadi lebih baik semua komponen itu muncul, karena ketika kita bicara teori ya tidak mungkin kita tidak merujuk orang, ya kan? Bicara metode tidak mungkin kita menggunakan metode yang kita buat sendiri, pasti merujuk pada buku. Apalagi ketika berbicara dengan topik yang utama, yang primer, ya pasti kita harus menggunakan rujukan. Begitu pula untuk melihat sejauh mana kajian yang sudah dilakukan dalam topik ini ya pasti akan merujuk kepada artikel yang mutakhir dan jurnal. Jadi kalau sama ya mungkin antara 25-30 lah minimal, lebih banyak lebih baik, Pak. Tapi kalau kurang 10 Ya, itu kasih, pasti Pak. bermasalah itu. Baik yang primer ataupun metode, bahkan mungkin tidak ada metodenya. Kemudian yang mutakhir jika kurang semuanya. Jadi usahakan 20 itu minimal, 20 atau 25 lebih. Ya, tapi memang tidak ada aturan. Tapi kalau kurang dari 10 ya pasti bermasalah. Baik, yang lain Bapak Ibu sekalian? Begitu Pak, nggih? Iya Pak, terima kasih. Baik, yang lain kalau tidak ada kita masuk ke bedah artikel. Artikel jurnal mana yang mau disiap di bedah? Yang belum? Mas Dar Yang siap belum. Pak. Yang belum boleh. Ya. Jurnal apa ini Pak? Halo, jurnal apa ini? Kalau nggak ada yang ngusul, Mas Dar aja Pak boleh. Siap, Oke. saya dengerin ini. Mas Dar. Ada Hugawiyat barangkali, nggak pernah. Oh iya iya baik, nanti setelah Mas Dar ya. Mana tadi Mas Dar itu? Saya ini duduknya harus sering bergerak-gerak Pak, karena semalam salah tidur terus kemudian di sini sakit sekali. Mas Dar, oke. Kita cek Mas Dar. Udah keluar Pak? Belum muncul. Belum muncul ya. Kita cek Mas Dar. Udah keluar. Kita current. Nah, kita lihat ini. Biasanya referensi itu muncul di awal seperti ini, kelihatan. Jadi tidak harus buka teksnya. Oh, ini lumayan banyak ini. Jadi judulnya apa ini? Kontekstualisasi konsep jihad dalam Al-Quran. Nah, berarti ada tentang jihad. Kemudian COVID. Nah, kalau COVID ini baru ini. Coba kita lihat referensinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, lebih. Hampir 40. Ini sudah lumayan dari segi jumlah. Nah, sekarang kita lihat yang primernya tentang COVID ya, tafsir. Tentang apa tadi? Jihad dalam Al-Quran. Tafsir, ini primer lah. Al-Mu'jam Faros, primer. Mengembangkan ilmu agama, sekunder. Qurtubi, Jami' al-Ahkam, primer. Imam Ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, primer. Ahmad Thayyib, jihad melawan teror, primer. Ari Anggi Wahyu, jihad menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran. Ini bisa masuk primer dan jika masuk sekaligus mutakhir. Nah, tinggal dihitung begitu terus, nanti sampai terakhir. Kemudian kalau untuk yang mutakhir, kita lihat tahunnya aja ya. Jadi misalnya ini, 2014, 1. Kemudian 2020, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Mana lagi? 13, 14, 15, 16, 17, 18 dari berapa ini tadi? Dari sekitar 30-an 5. Ya, dapat nilai 2 lah, kan lumayan di situ. Kemudian primernya 1, 2, 3. Ya ini minimal bisa dapat angka yang kedua, Pak. Jadi yang primernya bisa dapat nilai antara 40 sampai 80%, 2. Mutakhirnya jika dapat 2, akan lumayan itu. Udah besar ini. Udah bagus di situ. Gitu, Pak. Pak, waktu upload kan ya, referensinya ini muncul. Seandainya di review, ada masukan referensi lagi, bagaimana kita menambahkannya biar tampil di sini, Pak? Atau di artikel saja pedomannya? Ya kalau bisa usulannya itu sebelum dipublish, Pak. Ya, yang menambahkan di kalau sudah dipublish ini kan begini ya, dari awal. Kalau sudah dipublish begini ya tidak bisa diperbaiki karena sulit nanti terkait dengan apa kemarin kata Pak Fatoni itu banyak prosedur yang harus dilalui. Jadi sebaiknya kalau ada masukan kepada penulis untuk ditambahkan referensi yang mungkin kelupaan atau belum ditahu penulis atau misalnya kelewatan, ya bisa saja sarannya itu ketika revisi itu tolong ini dimasukkan. Jadi ketika hasil revisi dikembalikan, penulis sudah memasukkan itu. Sehingga ketika diupload, sudah di online kan begini, itu sudah masuk. Tapi kalau sudah online begini, ya tidak bisa dirubah lagi, Pak. Nanti pengaruhnya banyak terhadap apa kemarin kata Pak Fatoni itu, saya tidak begitu paham soal teknis penguploadan. Maksud saya, di metadatanya kita minta penulis lagi mengolahnya, atau otomatis dia update? Kalau bisa sebelum diproses, Pak. Jadi ketika sudah selesai review, itu sudah lengkap. Maksudnya revisinya sudah dimasukkan. Sehingga ketika mau diupload, diproses OJS-nya itu sudah tidak ada perubahan lagi. Itu maksud saya. Iya. Biasanya kan yang direvisi di artikel saja, kemudian diupload artikelnya full. Kalau yang nampak kita ini kan waktu dia sebelum submit artikel itu submit keyword, submit referensi kan itu kenapa? Oh itu ya, coba saya tanya Atau Pak. saya yang halo Mas Fatoni. Pak, kalau ini bisa diubah, mungkin tidak ada masalah Pak, karena perubahan itu kan kadang mempengaruhi apa kemarin itu kata Pak Fatoni itu, saya tidak paham. Jadi kalau ini memang kadang muncul pertama kali ketika submit ya? Ya. Ya. Kadang begini, kadang yang dinilai itu memang ininya, kadang yang dinilai. Tetapi kalau yang lebih valid memang di apa namanya di hasil yang uploadan terakhir apa namanya di teks yang resminya di PDF-nya ini, mana PDF-nya itu? Di full text ini yang sudah pasti berdasarkan hasil revisi terakhir. Saya sendiri kadang cenderung melihat yang di teks ini, Pak. Di teks ini. Nah, soal di metadata awal yang belum lengkap, itu kira-kira ada masalah enggak ketika ada perbaikan atau penambahan baru? Ini yang saya tidak tahu, ini harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan OJS. Tetapi seandainya masukan tadi, penambahan preferensi sudah dimasukkan di dalam naskah di PDF yang sudah diupload terakhir, saya kira itu sudah cukup. Ya, terima kasih Pak. Baik, yang lain? Lughawiyat tadi yang minta. Oh ya, Lughawiyat. Ada pengelola Lughawiyat? Ada Pak. Lughawiyat. Oke, baik. Ini itu barusan itu Pak, yang satu masih nyicil Pak. Berarti dicek di PDF-nya aja ya?
Ya, siap. Kita cek maudhu'nya. Juhudu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun fi ta'lim Maharoh Al-Kalam bi Ma'had Darullah wal Da'wah Bangil Pasuruan. Oke, kita cek daftar pustakanya ada berapa ini. Murojaahnya ada berapa ini? Muroja' Al-Arabiyah 1. Ini tahun berapa ini? Surabaya 1981. Ahmad Baharun Hasan, ini primer, ini primer ya kan? Kemudian yang kedua ini primer. Kalau primer itu tidak dilihat tahunnya, tapi dilihat apa namanya substansinya. Memang Substansinya. Dengan topik. Nah, kemudian ini apa ini? Adelami Toha Ali Hussein, Mas'ad Abdul Karim Abbas Al-Wa'ili Adelami Al-Lugha Arabiyah mana Al-Lugha Arabiyah mana hijuha wa Tara'iqu tadrisiyah. Aman 2000 berapa ini? 2005. 5. Nah, 2005 di atas 10 tahun ini, Pak. Kemudian 2009 ini ya masih di atas 10 tahun. Kemudian 1980, 1986, 1979, 2002, 81, 94, 2002, 2003, 2001. Ini dari segi kemutakhirannya kurang, Pak. Kemudian dari segi mutakhir jurnalnya kayaknya juga masih belum banyak. Ini rata-rata buku ini. Iya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, itu buku, Pak. Rata-rata buku, artikel jurnalnya belum. Padahal ini terkait dengan metode pembelajaran. Ya, apa tadi? Juhud, apa judulnya tadi, Pak? Juhudul Habib. Berarti apa ini? Kejuhutan Habib Hasan bin Ahmad Baharun dalam pembelajaran maharoh itu apa? Muharoh itu ya? Maharoh keterampilan. Keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran apa? Fitaklim dalam belajar maharoh dalam upaya bebasan bin Ahmad Baharun dalam pembelajaran keterampilan berbicara di Ma'had Darul Lugha wa Da'wah. Oke, berarti harus ada referensi mutakhir terkait dengan ini taklim maharoh al-kalam itu, Pak. Itu kan tidak hanya ada di Ma'had ini. Mungkin sudah ada kajian seperti ini di pesantren yang lain. Itu sebaiknya dimasukkan juga untuk meningkatkan aspek apa namanya kemutakhirannya. Dan ini referensinya masih dikit itu, Pak. Biasanya itu, Pak, apa namanya yang dijadikan referensi baik tesis, disertasi itu ada, tapi tahunnya lama, Pak. Itu ada di itu referensi. Masuk primer itu, tidak apa-apa, Pak. Primer berarti, Pak, ya? Masuk primer. Berarti disertasi apapun yang terkait dengan metode taklim maharoh itu harus muncul. Atau terkait dengan topik lain yang relevan dengan taklim maharoh itu harus masuk tesis disertasi. Ya. Saya kira topik pembelajaran itu sudah sangat banyak ya, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris ataupun pembelajaran yang lain, media pembelajaran itu sudah. Pokoknya kalau topiknya tentang pendidikan itu saya kira jauh lebih banyak dibanding topik yang lain. Karena pendidikan Islam, PTKI, PTKIN itu yang selalu ada pasti tarbiyah. Nah kan begitu. Sehingga hasil kajian tentang ketarbiahan sangat banyak. Jadi kalau judulnya sudah kependidikan begini, kita harus sensitif dalam pengertian. Ini harus banyak referensinya. Jangan sampai membahas tentang metode pembelajaran bahasa Arab, referensinya kurang dari 10 atau tidak melibatkan referensi mutakhir dari jurnal. Nah, itu nanti nilainya akan kecil di aspek itu. Baik, saya kira jelas ya. Siap. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Konsilium ada enggak ini? Konsilium.
Konsilium tidak ada. Jurnal pemberdayaan masyarakat tidak ada. Jurnal El-Hekam. Pemberdayaan masyarakat ada, Pak. Oh, Izin, ada. Pak, maaf, Ya, Pak. ya, ya. Saya kira tidak ada. Baik, kita buka, Pak ya. Iya, iya. Analisis tingkat literasi keuangan. Oke, kita klik ini aja dulu. Nah, ini lumayan banyak. Sebentar. Atau kita masuk yang full text aja deh, biar full text. Nah, kita cek. Oh, ini kuantitatif ya. Panjang sekali artikelnya ini. Iya, Pak. 20-an halaman. Sampai 39 halaman, Pak. Berapa karakter ini? Tulisannya? Iya, berapa huruf atau word-nya? Berapa kata? Huruf ya, huruf. Ada pembatasan? 3.000 kayaknya, Pak. Loh, masa 3.000? Sampai 39 halaman? Kalau di jurnal yang saya kelola, itu 6.000 sampai 8.000 kata. Nah, itu tergantung nanti tulisannya sama model layoutnya bisa sekian halaman. Tapi nanti standar, jadi hitungannya itu word-nya ya, word count-nya atau karakternya itu. Baik, kita lihat. Safi Antonio 2006, 2001, 2003, 2017, 1, 2016, 2. Ada berapa ini? Referensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya lumayan yang referensinya. Tapi ini penulisan referensinya manual ini Pak. Ini kita bahas besok ini. Masa Akmal setelah Yosal ini? Mestinya dia di atas ini. Diana Yu Juwita juga begitu. Nah, ini. Jadi jumlahnya sih sudah cukup ya. Coba sekarang kita cek yang utama. Tadi topiknya tentang apa? Pengaruh apa tadi? Analisis tingkat literasi keuangan syariah dan dampaknya terhadap pendapatan usaha mikro di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Berarti tentang literasi keuangan syariah, usaha mikro itu harus banyak. Bank syariah kekuatan ini masuk primer lah. Bank syariah masuk primer. Ensiklopedi Islam ini sekunder ya. Perbankan syariah di Indonesia primer. Islam transformasi sosial apa ini? Mungkin masuk ke sekunder ya. Penggunaan teknik elektronika, mungkin ini masuk metodologi ya. Perbankan syariah primer. Ismail primer. Modul praktikum. Tapi ini perbankan syariah ini buku daras atau buku referensi ini? Saya curiga buku daras, buku ajar ini. Nurul Huda, ekonomi makro Islam, tinjauan teoritis, primer, ekonometrika, primer, literasi dan inklusi keuangan Indonesia, primer, metode penelitian pendidikan, metode penelitian bisnis, cara mudah menyusun skripsi, nominasi, oke. Primernya lumayan lumayan lah, ada mungkin 40% lebih. Nah kemudian yang mutakhirnya ini yang tidak terlalu banyak nih Pak, mutakhirnya itu, dan artikel jurnalnya ini kurang banyak ini Pak. Literasi keuangan jurnal 2019 1.
Aliransi keuangan kota baru 2, 3, 14, 4. Ini tidak ada tahunnya, ini berapa ya? 4. Kemudian ya ini yang mutakhir dari artikel jurnalnya masih belum banyak. Ini ada 2017 tentang metode. Ya masuk primer lah. 14, masuk mutakhir ya, 14, 17, 11, 14, 1, 2, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini bisa dapat nilai 2 ini Pak. Baik untuk mutakhir maupun keprimerannya. Ini bisa dapat nilai 2 antara 40 sampai 80% dua-duanya. Iya, Pak. Oke ya. Ada pertanyaan, Iya, Pak? Tidak ada? Baik, ini kurang 8 menit. Baik, saya kurang 8 menit. Saya sekarang pakai untuk memberikan catatan akhir terkait dengan substansi. Saya kembali ke apa namanya PowerPoint saya ini. Jadi ingat ya beberapa poin terkait dengan substansi yang sudah kita bahas sejauh ini. Ini ya. Mana ya pertama? Nah ini, cakupan keilmuan sudah, aspirasi wawasan, kepioniran, sumbangan bagi kemajuan ilmu, dampak ilmiah, perbandingan pustaka primer, dan lainnya, derajat kemutakhiran, analisis, sintesis, dan penyimpulan, sudah semuanya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan lagi terkait dengan substansi ini ada catatan saya. Ini ada yang minimal, terpenuhi minimal seperti apa, dan ada yang dilarang. Jadi begini, yang minimal itu pertama jangan sampai dalam artikel yang kita muat itu kalau bisa tidak ada kesalahan-kesalahan teknis penulisan, kesalahan substansi, meskipun kebaruannya itu kecil. Karena itu paling sulit mencari tulisan yang kebaruannya bagus, teorinya lengkap, analisisnya mungkin tidak banyak ya. Tapi jangan sampai artikel itu memuat statement atau menyebut tahun yang misalnya salah misalnya ya. Itu tidak jangan sampai terjadi. Jadi minimal mengurangi kesalahan-kesalahan yang mencolok. Kalau mencari yang ideal tidak bisa, ya mencari yang minimal. Jadi kalau tidak dapat semuanya, jangan dibuang semuanya. Ada kaidah usuliyah itu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah ini yang jangan ditinggalkan ini, kesalahan-kesalahan ini harus tetap dijaga. Jangan kemudian sudah jelek, kemudian kita tidak membaca dan mengoreksi kesalahan-kesalahan teknis. Ini jangan sampai terjadi. Meskipun aspek kebaruannya kecil, kepionerannya dan kontribusinya kecil, mungkin masih dapat nilai 1 atau 0,5. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan fatal, itu sangat serius masalahnya. Kemudian yang sama sekali tidak boleh, ya jangan sampai pernah itu memuat artikel yang tidak sesuai dengan topiknya, dengan bidangnya, karena nanti kesannya menjadi artikel atau jurnal yang gaduh-gaduh, yang apa tadi yang kemarin yang bunga rampai. Padahal jurnalnya itu sebenarnya disiplin ilmu atau satu bidang ilmu yang nilainya 1 atau 2, tapi ternyata tidak konsisten. Semua artikel seolah-olah masuk, padahal topiknya tidak sesuai. Itu kalau bisa dihindari, termasuk yang dilarang. Kemudian plagiasi. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan plagiarism checker, ini bisa dideteksi. Jadi sebelum dipublish, dicek di plagiasi itu. Kalau ketahuan ya sudah jangan dimuat. Karena kalau dimuat dan kemudian asesor mendeteksi itu, nanti dapat nilai disinsentif sampai 15 poin. Jadi setelah dinilai 70, tapi ketahuan ada plagiasinya, menjadi berapa? Dikurangi 15 itu 70 menjadi 55. Nah, itu menjadi Sinta berapa jadinya? Sinta 55 itu menjadi Sinta 4 ya, atau Sinta 4 atau Sinta 5. Padahal harusnya kalau 70 bisa Sinta 2. Termasuk juga self plagiarism. Ya, self plagiarism itu ya penulis memplagiasi tulisannya sendiri.
Kalau yang tadi itu penulis memplagiasi tulisannya orang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini definisi plagiasi, nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri, yang akan saya bagi materinya. Kemudian, nah ini masalah-masalah yang muncul ya terkait dengan, tapi ini lebih kepada peneliti sebenarnya ya, pada penulis yang mungkin tidak terdeteksi di dalam artikelnya itu. Tapi ini penting ya. Jadi jangan sampai muncul ini fabrikasi, falsifikasi, kepengarangan tidak sah, pengajuan jamak. Nah, kalau fabrikasi ya, merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian dan atau informasi ke dalam karya, membuat untuk menipu. Jadi datanya fiktif misalnya. Itu memang sulit kita deteksi, tapi ini terkait dengan etika sebagai dalam penulis. Nah, kalau misalnya kita sebagai reviewer atau sebagai editor in chief mengendus adanya potensi fabrikasi ini ya harus dicegah begitu ya. Kemudian falsifikasi, mengubah untuk menipu, memalsukan data penelitian dan atau informasi ke dalam karya ilmiah. Kemudian kepengarangan tidak sah, menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah dipublikasikan. Ini banyak ini model-model begini nih. Jadi dia tidak berkontribusi apa-apa, tapi karena mungkin merasa kenal akrab atau dia atasannya, tolong dong nama saya dimasukkan, saya butuh kenaikan pangkat. Nah ini juga etika publikasi harus diperhatikan. Kemudian pengajuan jamak yang kemarin kita bahas, jadi dia secara bersamaan mengirim artikelnya itu ke dua atau lebih jurnal. Itu juga tidak boleh, ya. Karena nanti bisa muncul dua artikel dengan penulis yang sama. Kalau sudah diterbitkan, sudah di-online kan, di sini ada, satunya tahun 2019, satunya tahun 2020, yang menang 2019. Yang 2020 ya tidak bisa diganti itu. Ya, jadi ditulisi nanti extraction. Jadi jurnal itu dicabut atau artikel itu dicabut. Nah, nanti sanksinya pada penulis. Nah, sanksi kepada jurnal apabila jurnal sudah memberikan surat pernyataan bahwa jurnal artikel ini tidak sedang direview di tulisan yang lain, maka jurnal itu selamat, tidak kena masalah. Yang kena masalah adalah penulisnya. Tapi kalau tidak ada pernyataan keaslian dan tidak ada pernyataan bahwa dia penulis tidak sedang mengirim ke artikel yang lain, maka ya jurnal bisa dipersalahkan. Nah, ini retraction ini ya. Baik, jadi saya kira ini materi dari saya. Hari Rabu depan kita akan membahas tentang efektivitas judul, abstrak, kata kunci, sistematika penulisan dan lain. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 1 menit atau boleh lebih lah kalau memang ada banyak pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau dirasa sudah jelas, ini Pak Kasih sudah menunggu. Pak, sudah cukup. Oh, sudah cukup, baik. Kalau sudah cukup, saya kira saya menyampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau ada segala kekurangannya. Waktunya saya kembalikan kebetulan ada Pak Kasih ini untuk memberikan closing statement dan menutup kegiatan ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ilmunya. Oke, sama-sama. Silakan Pak Iwan. Ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua terakhir dalam short course ini. Dan saya rasa sudah banyak ilmu ataupun pengetahuan yang Bapak Ibu dapati dari acara short course kita ini. Dan mudah-mudahan berguna untuk penulisan jurnal untuk mensubmit ke dalam Sinta. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan bahwa hari Jumat nanti sebelum penutupan, kita jam 8 itu diundang untuk mengikuti acara Moraref. Moraref ini bagi para peserta yang belum sempat
menjadi anggota Moraref ataupun mengalami kesulitan dalam hal pendaftarannya, di situ Bapak Ibu bisa langsung konsultasi dan langsung langsung di online kan gitu. Jadi saya harapkan hari Jumat sebelum kita penutupan jam 8 pagi Bapak Ibu nanti akan kita undang dulu untuk mengikuti acara Moraref ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa kurang lebih hari Rabu adalah acara kita yang terakhir dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengikuti acara ini dengan baik dan kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan tolong disampaikan. Tolong disampaikan pada hari Rabu sehingga pertanyaan Bapak Ibu bisa dijawab. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Terima kasih, Pak Kasih. Siapa? Saya izin dulu ya. Ya Pak, ya Pak, baik Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.